Saya Kolis Safri Wijaya, saya guru fisika di SMA Negeri 2 Bantul. Dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menyebabkan guru harus terus mengupdate kemampuan secara individual guna mengimbangi kemajuan teknologi. Teknologi hanyalah sebuah alat dalam hal membuat anak-anak untuk saling bekerja sama dan memotivasi mereka. Guru adalah hal yang paling penting, itu kata Bill Gates. Apa iya dua hal itu bisa sejalan? Yuk kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pagi hari ini. Siap berdoa. Mari sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa tidak terbatasi. Cinta, Danendra, Savio, Sakit, Zulkarnain, Eka Aziza, Fadil, Fadila. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan, saya share melalui grup untuk materi momentum dan impuls. Sudah dipelajari? Sudah. Baik, kalau sudah dipelajari ya berarti anak-anakku sudah semangat sekali ya untuk masuk ke materi momentum dan impuls. Baik, nah sekarang ada sebuah pertanyaan buat anak-anakku semua. Manakah yang lebih mudah menghentikan ya benda atau objek ya, benda atau objek yang memiliki massa kecil tetapi kecepatannya besar, ataukah benda dengan massa yang lebih besar tetapi kecepatannya kecil? Menurut saya massa lebih besar dengan kecepatan kecil. Kenapa? Karena dengan massa yang besar dengan kecepatan yang kecil akan menghasilkan momentum yang besar. Bagus sekali Yogi jawabannya. Jadi anak-anakku, benda yang punya massa besar walaupun kecepatannya kecil itu akan menghasilkan momentum yang besar pula ya. Contoh sederhana itu adalah kiper, seorang penjaga gawang. Ketika dia menangkap bola ya dengan kecepatan yang cukup besar, tapi karena bola itu punya massa yang kecil, itu bisa langsung dihentikan. Tapi sedangkan sebuah truk atau mobil truk dengan massa yang besar, kecepatannya kecil, itu kita akan sulit untuk menghentikannya. Sehingga dalam melakukan pengereman, sebuah truk itu dia butuh jarak ya agar bisa berhenti. Nah, itu contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, nah hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum ya. Jadi kita akan membahas momentum dan impuls ya. Materi sudah kita bahas ya kemarin, sudah kamu pelajari juga di rumah. Nanti kita akan melakukan praktikum. Tujuannya apa? Kita akan membuktikan apakah momentum atau tumbukan itu kekal atau tidak, karena di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas
hukum kekekalan energi, di mana energi itu adalah kekal, tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa diciptakan, hanya bisa diubah dalam bentuk yang lain. Baik, nah untuk lebih jelas kita akan masuk ke materi terlebih dahulu ya, momentum dan impuls. Baik, sebelum kita lanjut, di sini saya punya sebuah gambar ya. Saya punya sebuah gambar, bukan sebuah, tapi dua buah gambar ya. Ada atlet. Yang pertama ada atlet bisbol, yang kedua ada atlet nembak ya. Ini ada atlet tembak. Nah, dari sini kita akan uraikan apa fakta atau fenomena apa yang bisa kita ambil dari kedua gambar ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, adakah dari anak-anakku yang ingin mengungkapkan pendapatnya atau hipotesisnya untuk kedua gambar tersebut? Saya, Pak. Silakan Juni. Untuk gambar yang pertama, Pak, yang gambar atlet bisbol, itu jadi fenomena tumbukan antara tongkat dengan bola. Saat terjadi tumbukan, bola berbalik arah dari arah semula. Bagus sekali Juni ya. Untuk gambar yang pertama bagus sekali jawabannya. Kemudian bagaimana dengan gambar yang kedua? Ada lagi yang ingin mengungkapkan untuk gambar yang kedua? Saya, Pak. Oke, silakan Zul mengungkapkan pendapatnya. Dari yang gambar kedua itu, Pak, merupakan seorang atlet tembak yang sedang menembak. Dari fenomenanya tersebut terjadi karena apa? Terjadi tumbukan pada peluru dan pelatuk yang mengakibatkan sebuah peluru keluar dari pistol dengan kecepatan yang tinggi, dan itu dinamakan sebuah peristiwa momentum. Baik Zul, jawabannya bagus sekali ya. Dari dua gambar yang ada di depan ya, dari jawaban teman-teman kamu tadi Zul dan Juni itu memunculkan sebuah fenomena atau menggambarkan sebuah fenomena tumbukan, di mana terjadi tumbukan antara yang satu bola bisbol dan tongkat bisbol, yang kedua peluru dan pelatuk ya, di mana masing-masing punya massa dan kecepatan sehingga menghasilkan momentum ya. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas materi ini ya, momentum dan impuls ya, di materi berikut. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu berbunyi, kalau kita lihat dari sini, dari gambar, ada gambar V1, V2, gambar yang di atas, kemudian di atas itu sebelum tumbukan, kemudian setelah tumbukan ya. Nah, hukum kekekalan momentum berbunyi pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum ya, benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama, asalkan tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Namanya kita hitung dengan cara minus V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 minus V1 sama dengan 1. Itu untuk tumbukan lenting sempurna. Nah, kemudian ada tumbukan lenting sebagian. Contoh sederhana, kamu main basket, kamu jatuhkan kelereng dari atas ke bawah, ya kan? Nah, kalau kita lihat yang bergerak hanya apa? Hanya bolanya saja. Lantainya diam. Ya. Nah, untuk besar restitusinya di sana kita lihat E itu sama dengan akar dari H2 dibagi dengan akar H1. Untuk tumbukan lenting sebagian itu besar E-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Kalau misalnya 0,4, 0,5, 0,9 itu berarti menunjukkan bahwa benda tersebut mengalami tumbukan lenting sebagian. Tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, ya, kita lihat sama persamanya. P1 tambah P2 sama dengan P1 P1 aksen ditambah P2 aksen. Tetapi kalau kita lihat gambarnya ya, setelah tumbukan bendanya dia nempel, nabrak ke bawah ya, nabrak kemudian ke bawah. Nah, di sana terjadi tumbukan tak lenting sama sekali.
Nah, bagaimana persamaan ini? Kan gitu. Nah, berarti kalau gitu, kalau P1 P2 dia sama. M1 V1 tambah M2 V. Nah, karena ini benda ini dia mepet, misalnya ke sini semua nih. Berarti V-nya ada berapa? V aksennya ada 1 karena dia bergeraknya bersamaan. Maka persamaannya akan berubah menjadi M1 tambah M2 dikali dengan V aksen. Nah, baik anak-anakku, jadi materi kita untuk momentum dan impuls selesai ya. Nah, untuk kegiatan pagi hari ini kita akan melakukan praktikum ya berbasis project. Jadi nanti kita akan membuat video ya, video. Nah, kemarin sudah saya sampaikan untuk membawa baik itu kelereng ataupun mobil-mobilan atau benda apa saja nanti akan kita gunakan untuk membuat video tumbukan. Apakah sudah dibawa semuanya? Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan anak-anakku bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi minggu kemarin ya. Nanti silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti kita akan mendesain apa saja yang harus kita buat. Kemudian kita bagi tahapannya. Nanti ada yang membuat video, ada yang menginstal aplikasi di komputernya. Nah, setelah nanti bergabung dengan kelompok masing-masing, ya silahkan nanti berdiskusi ya 2 menit menentukan siapa yang akan membuat video dan siapa yang akan menginstal aplikasi. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, silakan untuk berdiri dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke. Karena kita nanti praktikum berbasis project, maka saya ingatkan nanti anak-anakku fokus ke videonya ya, buat video semaksimal mungkin, kemudian nanti dimasukkan ke dalam komputer, kemudian kita impor ke aplikasi tracker, video tracker, kita track dan kita akan melihat datanya, baik itu jaraknya, kecepatannya, masanya ya. Setelah itu kita akan tentukan momentumnya, kemudian tumbukan apa yang terjadi setelah kita membuat video. Nanti kita akan buat semaksimal mungkin, jangan lupa masanya ditimbang, kemudian nanti kita buat jaraknya untuk menghasilkan video yang terbaik. Nah, sekarang silahkan berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan membuat video dan yang akan menginstal aplikasi. Baik, setelah diskusi tadi berarti kalian sudah menentukan mana yang harus bertugas membuat video dan membuat atau menginstal aplikasi di komputer. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD yang sudah saya siapkan ya. Nanti silahkan dipahami, dibaca baik-baik petunjuk untuk langkah instalasinya, kemudian dipahami tabelnya apa saja di sini ya. Nanti silahkan dibaca baik-baik. Nanti tuliskan nama anggota kelompoknya, jangan lupa nomor absen ya. Jangan lupa nomor absennya dicantumkan pada LKPD. Untuk selanjutnya, setelah kalian membuat desainnya, sudah menentukan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan jadwal ya. Jadi untuk jadwal pembuatan video dan menginstal aplikasi video trackernya ya, nanti saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup Pak. Ya, jadi nanti setelah selesai, walaupun nanti sebelum 10 menit, silahkan langsung kembali ke lab ini ya, kembali ke Labcom, kemudian kamu masukkan ya video yang sudah kamu buat, kemudian untuk kita analisis di video tracker. Tapi sebelum keluar, nanti silahkan
kelerengnya atau bolanya atau mobil-mobilannya ditimbang dulu ya di depan dengan timbangan digital. Di sana nanti ditimbang, dicatat masanya berapa ya. Kemudian setelah itu ada penggaris di bawah penggarisnya untuk menentukan nanti jarak yang mau kamu ambil, jarak trek tumbukannya berapa itu nanti diambil. Paham? Paham ya? Kita sepakati jangan ada yang telat ya, biar semuanya bisa cukup waktunya, tidak molor. Oke, baik, sekarang silahkan ambil posisi masing-masing untuk melakukan atau membuat video projectnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Rumus momentum apa? Massa dikalikan FA1 kecepatan 1 terus ditambah massa yang B dikalikan kecepatan yang B dikali dengan kecepatan D. Baik anak-anakku, setelah melakukan percobaan tadi, setelah kita membuat video, kemudian kita analisis dengan video tracker, kemudian kita masukkan ke LKPD, setelah itu kita hitung mendapatkan beberapa kesimpulan atau beberapa hipotesis yang sudah diperoleh. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Nanti setiap kelompok maju untuk melakukan presentasi hasil dari data yang sudah kalian peroleh ya. Nanti untuk kelompok kita tidak perlu undi, nanti dari depan saja ya, dari sisi yang sebelah barat, setelah itu sebelah timur. Nanti semuanya silahkan ungkapkan apa yang sudah kamu dapat dari analisis video tracker sampai nanti ke kesimpulan. Nah, untuk kelompok yang lain nanti silahkan menanggapi atau mengajukan pertanyaan untuk kelompok lain
hasilnya seperti apa dan seterusnya. Paham? Paham. Nah, dari kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6 ya, dari kelompoknya Zul dan teman-teman silakan nanti melakukan presentasi. Setelah itu nanti berlanjut sampai selesai. Nah, baik anak-anakku, kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 6 ya, yang akan menyampaikan hasil praktikumnya hari ini. Silakan untuk kelompok 6 nanti memperkenalkan diri, nama, kemudian sampaikan hasil presentasinya. Silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai eksperimen hukum kekekalan momentum dengan anggota Apriano Rizky Artono absen 3, Zulkarnain absen 9, Eka Azizah absen 10, Fadila Amalia Azhara absen 12. Dengan tujuan dari eksperimen berikut, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep hukum kekekalan momentum pada dua bola yang saling bertumbukan dengan praktikum menggunakan media video tracker dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan penerapan hukum kekekalan momentum berikut menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan dengan tepat. Lalu, identifikasi dari keberlakuan hukum kekekalan menggunakan data yang kami dapatkan dari analisis menggunakan tracker, yaitu momentum 1 sama dengan momentum 2 dengan rumus M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 aksen M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Dari data tersebut kami analisis dengan hasil, yaitu tumbukan pada benda sebelum tumbukan dengan hasil 0,058 dan sesudah tumbukan yaitu 0,16. Lalu yang kedua, identifikasi keberlakuan energi kinetik pada tumbukan menggunakan tracker dengan rumus EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Dari hasil analisis yang kami dapatkan dengan jumlah EK sebelum tumbukan dengan hasil 0,049 sama dengan dari EK sesudah tumbukan dengan hasil 0,0117. Lalu identifikasi jenis tumbukan pada kedua video tersebut dengan hasil 0,68. Nah, kesimpulannya yaitu hukum kekekalan momentum pada dasarnya berprinsip momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Dalam video kami mempraktikkan bahwa kelereng mengalami tumbukan lenting sebagian. Lalu dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Mas Nabil. Dari hasil praktikum dari kelompok 6 tadi menunjukkan bahwa restitusinya itu kan 0,68. Itu menunjukkan tumbukan lenting sebagian. Nah, coba jelaskan lagi mengapa itu dikatakan sebagai tumbukan lenting sebagian. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, energi sebelum tumbukan berubah menjadi energi lain seperti energi bunyi dan energi panas. Yang kedua, dari semula benda B tidak memiliki kecepatan dan benda A memiliki kecepatan. Setelah tumbukan, benda B menjadi memiliki kecepatan dan kecepatan dari benda A menjadi berkurang. Terima kasih untuk kelompok 6 ya yang sudah memberikan jawaban untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya ya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Oke. Ditutup dulu presentasinya, kemudian kembali ke meja masing-masing. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya presentasi kelompok terakhir ya, hari ini untuk semua kelompok sudah presentasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi dari
praktikum kita berbasis project ya, apa kelemahan, kekurangan dan sebagainya, ini akan kita bahas. Nah, dari pengambilan video, kemudian kemudian tracking, apakah ada kendala anakku dari segi pengambilan video atau tracknya? Ada Pak. Silakan Yogi, sampaikan kendalanya apa? Hasil video di aplikasi track itu nggak jelas dikarenakan HP saya kurang baik dan hasilnya kurang maksimal. Oke, terima kasih Yogi atas informasinya ya untuk evaluasi hari ini. Jadi dari kelompok 5 itu ada kesulitan di videonya yang kurang jelas saat di tracking. Nah, anak-anakku ke depan silahkan menggunakan kamera yang lebih baik ya, agar nanti kualitas gambarnya lebih bagus, lebih jernih, sehingga ketika nanti di tracking pada aplikasi itu bisa menghasilkan gambar yang bagus dan grafik yang bagus pula. Begitu ya. Oke, nah kemudian untuk aplikasi, untuk tracking aplikasinya, apakah ada kesulitan anak-anakku? Tidak ada ya, berarti semua paham ya untuk aplikasi. Untuk memahami dari rangkaian awal tadi, dari materi, kemudian percobaan atau praktikum. Nah, kita akan melakukan kuis ya dengan menggunakan Kahoot. Silahkan nanti anak-anakku siapkan handphonenya ya, siapkan handphonenya, kemudian silahkan nanti ada barcode untuk di scan ya, kemudian nanti dijawab sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Jadi setelah praktikum menggunakan video tracker, dapat disimpulkan bahwa pada saat dua mobil atau kelereng saring bertumbukan itu terjadi tumbukan lenting sebagian, dan dari tumbukan tersebut menghasilkan momentum yang dimana semakin besar massa dan kecepatan, maka nilai momentum yang dihasilkan semakin besar pula. Izin menambahkan kesimpulan dari Mas Uzi, yang kedua ada impuls. Impuls adalah perkalian gaya dengan perubahan waktu. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls sama dengan perubahan momentum. Bagus sekali Mbak Dila. Ya, kita sudah mendapatkan dua kesimpulan untuk hari ini. Ya, dua kesimpulan. Yang pertama dari Mas Uzi menyatakan bahwa momentum ya itu sama dengan massa kali kecepatan. Semakin besar massanya, semakin besar pula semakin besar massanya, semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula momentumnya. Sedangkan Mbak Dila menyampaikan bahwa hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls sama dengan perubahan momentum, di mana I itu akan sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktunya. Baik, nah kita sudah mendapatkan kesimpulan hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya, mari kita tutup dengan doa ya, nanti dipimpin oleh Ketua kelas. Silahkan Mas Zul untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Silahkan. Siap-siap berdoa. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Mari kita akhiri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.